Selamat datang di Kianus Mawina Talks. Perayaan 17 Agustus tahun ini sangatlah berbeda. Semua orang di Indonesia memaknai peringatan 17 Agustus dengan cara mereka masing-masing, dengan cara yang berbeda-beda. Hampir 1 abad Indonesia telah merdeka. Mungkin sudah saatnya untuk kita mengulik arti dari kemerdekaan. Inilah Kianus Mawina Talks. 1 Indonesia. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Selamat malam, Om Mark. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di Kianus Mawina Talks. Thank you. Sama-sama, Kiano ya. Makasih banyak kalau bisa ikut programnya Mas Kiano juga ya. Menyatukan 2 budaya dan latar belakang yang berbeda, seperti perkawinan campuran, bukanlah hal yang mudah. Namun perbedaan ini kan semakin dipersulit ya, dengan adanya aturan hukum terkait kewarganegaraan yang seringkali merugikan pelaku perkawinan. Lagu tadi, Indonesia Raya. Ya,
Setiap kali saya kalau dengar lagu itu selalu ada perasaan yang bagaimana ya, terharu atau bersemangat gitu. Sebagai orang yang sudah tinggal di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, apakah Anda sudah ikut sedemikian menghayati lagu-lagu perjuangan atau mungkin sudah ada feeling tertentu terhadap lagu tersebut atau bagaimana? Ya, untuk Indonesia Raya itu menurut saya yang menarik itu bagaimana orang Indonesia sebangga itu mengenai salah satu anthemnya aja ya. Kalau saya membandingkan di US ya, ada Star Spangled Banner, itu memang anthemnya cukup sulit juga ya dalam konsepnya gitu ya. Tapi setiap kali saya dengar orang Indonesia mau menyanyi Indonesia Raya, itu selalu dengan kebanggaan sekali ya mengenai Indonesia. Jadi it's quite impressive ya. Berarti sekarang sudah mulai mengikuti budaya-budaya Indonesia juga ya? Iya, ada yang bilang saya orang Jawa, ada yang bilang saya masih bule-bule gitu ya. Jadi Anda. mungkin dalam hal itu kayak campuran aja. Sudah fasih sekali bahasa Indonesianya. Kalau dari Anda ya, orang Indonesia apa sih yang Anda sukai? Sifat-sifat apa yang Anda sukai dari orang Indonesia? Wah, itu pertanyaan sulit ya, Kianu ya. Yang suka menarik menurut saya itu di Indonesia modelnya itu hampir sama dengan yang dari Amerika ya. Ini ada di Amerika ada E pluribus unum kan, E pluribus unum. Tapi di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah, Kianu tahu sendiri ya ini udah hampir sama kan. Katanya konsepnya mungkin sama juga ya. Karena menurut saya di negara-negara yang punya penduduk yang atau citizen yang dari macam-macam ya, ada different suku-suku beda dan itu harus ada konsepnya itu ya. Kalau yang tidak suka ada mungkin orang Indonesia suka ngaret, suka telat atau bagaimana? Tepat waktu. Ya mungkin itu karakteristik kan, ya lebih ke karakteristik ya, karakternya. Ya tapi itu juga ada yang terlambat ya di Amerika atau di Jerman atau di mana-mana juga kan. Jadi susah kalau mau bilang ini stereotipnya gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin agak beda atau mungkin menarik itu konsepnya gotong royong ya. Walaupun dipakai untuk hal-hal politik ya, jadi kadang itu mungkin nggak murni lagi, tapi menurut saya ya itu seringkali di masa darurat ya, atau mungkin ada banjir atau longsor atau kayak itu ya, natural disaster ya, sering ada yang mendukung dari orang yang nggak kenal gitu ya. Jadi itu memang menurut saya salah satu hal bukan unik tapi sangat kuat di sini gitu. Oke. Kalau kita mundur ke belakang, apa yang menjadi alasan Anda untuk pindah ke Indonesia? Itu ada cerita panjang atau cerita pendek ya. Tapi ya itu kali pertama di sini tahun 1985 ya. Jadi 35 ya 20 ya ini 35 tahun lalu ya. Jadi itu kali pertama saya di Indonesia itu saat itu saya sedang buat perjalanan keliling dunia ya. Terus saat itu belum ada rencana mau ke Indonesia ya. Tapi saya di Singapura, terus tiket pesawat saya itu boleh ke Jakarta. Nah, karena saya belum pernah ke Indonesia atau ke Southern Hemisphere juga ya, saya belum pernah crossing di equator ya. Jadi saya bilang oke, saya ke Indonesia aja. Saya tahu
B dan B ya mengenai Indonesia itu satu B itu Bali, satu ya B kedua itu Borobudur gitu ya. Jadi Bali dan Borobudur itu hanya itu saya tahu mengenai Indonesia. Tapi oke, cukup banyak. Saya mau ke Indonesia, saya mau ke Jakarta, dari Jakarta saya mau ke Borobudur, terus dari Borobudur saya mau ke Bali. Nah, tapi saat itu kalau sudah mulai ketemu dengan orang Indonesia, sudah lihat-lihat landscape-nya di sini, saya ada visanya 3 bulan ya. Saat itu turis visa 3 bulan. Jadi saya maximize my visa gitu ya, karena itu saya perpanjang terus. Jadi harus keluar dari Indonesia. Karena dalam 3 bulan itu luar biasa. Itu I had a great time. It was just an incredible experience gitu ya. Ya itu orangnya, cuaca, makanan, semua bagus gitu. Jadi saya pikir ya memang ini tempat luar biasa gitu. Ini tempat memang unik gitu. Jadi ya itu harus nunggu berapa tahun sebelum saya kembali ke Indonesia untuk itu tahun 92 saya kembali ke Indonesia untuk kerja. Terus saat tahun 92 sampai sekarang saya masih di Jakarta terus. Ya, tapi di mana Anda bertemu dengan Tante Rolita waktu itu? Itu memang kami teman kantor ya. Dengan bapaknya, saat itu bapaknya juga di kantornya sama gitu ya, jadi kenalin semua gitu ya. Jadi mungkin saya beruntung ya, karena ya bagaimana itu sudah ketemu dengan Rolita, kayaknya ada attraction yang jodoh gitu. Tapi sekarang ya setelah, kalau saya di sini hampir 30 tahun, ini kurang 1 tahun, yaitu selama itu saya kawin dengan Rolita. Jadi ya mungkin jodoh ya. Love at first sight ya, gitu. Iya, tapi senang. Iya kayaknya. Tapi senang tidak di Indonesia. Do you feel like fit in dengan masyarakatnya? Karena ini kan beragam sekali ya, dan cukup berbeda ya budaya-budayanya. Itu pertanyaan bagus, Keanu ya. Itu a good question ya. Karena memang ada banyak bilang, ini Mark ya udah dengan bahasa Indonesia udah lancar gitu ya. Tapi menurut saya masih belum gitu ya. Udah di sini hampir 30 tahun, jadi itu memang artinya harus bisa bahasa Indonesia seperti orang dewasa gitu ya. Tapi mungkin bahasa saya masih agak pasaran kan. Itu satu hal ya. Jadi dari sisi bahasa ya itu kalau ngobrol dengan teman agak susah gitu ya. Keanu sendiri tahu ya, itu susah kalau ngobrol dengan luegu gitu, dan itu slang ya, itu kayak itu ya. Jadi karena di keluarga saya sering pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, jadi mungkin kuping saya nggak ditune dengan yang bahasa Indonesia bisa dipakai untuk antara teman-teman gitu ya. Jadi seperti tadi saya dengan kelompok Go-Wester ya, teman saya. Nah, walaupun saya mengerti semua yang udah diskusi, tapi susah kalau mau add in atau jump in gitu ya. Jadi maksud saya walaupun saya sini udah lama, udah hampir 3 dekade, tapi dalam beberapa hal saya masih masih bule juga gitu, masih belum fitting in ya gitu. Tapi sudah terasa seperti di rumah ya, sudah seperti ini adalah rumah saya juga di Indonesia begitu kan ya. You feel like at home di sini. Nah, tapi kan perjuangannya ini katanya sulit ya waktu itu ya untuk ya perjuangannya nggak
perjuangannya itu bukan dari hal personal gitu, itu lebih ke profesional atau ya bisnis gitu aja. Dalam ya menurut saya kayaknya selalu ya saya sudah kerja atau hidup kira-kira di kira-kira 10 negara atau 15 negara ya. Tapi memang terus terang Indonesia yang paling cocok gitu ya. Jadi saya mau pindah ke sini, mau kerja di sini. Setelah itu, setelah dikawin dengan Rulita, ya memang saya mau tinggal di sini karena menurut saya itu Indonesia itu negara menarik dari halnya kalau mau belajar gitu ya. Saya dulu di Korea atau di Jepang kan. Nah ini kulturnya yang budaya atau kulturnya agak tutup gitu ya. Dari sisi bahasa, dari sisi mentalitasnya dan gitu-gitu. Tapi Indonesia beda kan. Bahasa lebih gampang gitu. Orang yang lebih terbuka gitu, lebih open ya, lebih friendly gitu ya. Jadi itu lebih gampang kalau mau memang belajar mengenai mengenai orangnya, mengenai sejahtera, mengenai budaya atau kultur, jauh lebih gampang sini daripada di beberapa negara-negara yang lain. Sampai sulit beli rumah waktu itu ya? Ya, itu mungkin sama dengan orang tua yang lain, ya orang tua lain gitu. Jadi memang ada salahnya sama. Ya di keluarga saya ada anak tiga gitu ya. Jadi ya mungkin nggak beda dengan keluarga lain. Yang mungkin beda itu karena ya itu memang dui kultur ya, dui budaya kan. Karena anak-anak saya walaupun lahir di Indonesia terus tinggal di Indonesia terus mereka masih ada part bule juga kan dari saya. Nah ya karena itu saya bilang ke anak saya itu that's an advantage, sometimes a disadvantage. Tapi you have to figure out yourself bagaimana bisa buat manfaatkan dari itu ya. Tapi ada plusnya, ada advantage, disadvantage gitu aja. Kemudian bisa cari yang positif dari itu, bisa cari yang bisa ketemu yang advantage, ya udah silakan. Namun dengan pengorbanan panjang ini, sepadan tidak pengorbanannya? Was it worth it dengan semua yang sudah Anda lakukan, kesulitan ini? Ya saya sekarang umurnya 60 tahun ya. Jadi hampir setengah hidup saya tinggal di Indonesia ya. Kalau saya kadang saya bayangkan bagaimana kalau saya tinggal di Swiss gitu. Karena saat saya teenager saya di Swiss. Jadi seumurnya Keanu saya di Swiss kan. Saya sekolah di situ. Nah kadang-kadang saya bayang bagaimana kalau saya tinggal di Swiss gitu, hidupnya saya seperti apa gitu ya. Tapi ya pretty quickly ya saya bisa convince myself ya kalau tinggal di Indonesia dalam 30 tahun ini 3 dekade ini a special opportunity ya. Yang menurut saya Indonesia we're facing some real difficulties kan. Termasuk COVID, terus selain dari COVID juga. So it's an interesting time to be here. Mudah-mudahan seperti Pak Presiden bilang kemarin on his pidato 17 kemerdekaan, dia bilang we have to find a chance for change gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa cari langkah seperti itu atau tujuan seperti itu. Untuk Anda, dengan banyaknya perjuangan dan pengorbanan yang Anda lalui, apa itu arti merdeka? Ya kalau ikut kembali ke proklamasi ya dari dari Presiden Soekarno saat itu ya. Itu memang
luar biasa menurut saya, karena proklamasi itu bukan seperti We the People, yang agak panjang, itu pendek sekali ya, itu berapa kata ya, nggak sampai 50 kata kan. Ya, sangat singkat sekali. Tapi menurut saya itu captures that moment gitu ya. Saat memang mungkin belum matang, belum siap ya, belum matang, tapi we're going to take the opportunity gitu ya. Nah, itu mungkin kayak simbolik dari Indonesia juga ya. Jadi we're not quite sure what we're going to do, but we're going to do something gitu ya. Jadi menurut saya artinya kemerdekaan itu the freedom to be able to try something gitu. Oke, thank you so much untuk waktunya saat ini. Sehat-sehat selalu, stay healthy, stay safe terus. Salam untuk Tante Rulita ya dan keluarga juga ya.